Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diah Robiatul Adawiyah dengan NIM 20210161. Saya merupakan anggota dari kelompok 9 program Gisma IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya juga merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang melakukan penugasan di SMPN 5 Cianjur. Nah, mungkin pada video kemarin saya sudah mengupload pertemuan pertama pembelajaran secara daring di kelas 9G SMPN 5 Cianjur. Nah, selanjutnya di sini ada pertemuan kedua, di mana sudah memasuki pada struktur dan ciri kebahasaan, dan anak-anak harus bisa dapat membuat sebuah struktur, sebuah teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks. Nah, awal pembelajaran saya mengucapkan salam seperti biasa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Untuk menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu, apakah anak sudah siap atau belum? Maka kita harus menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu. Nah, di sini juga hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini saya menanyakan pelajaran tersebut karena sebelumnya memang saya sudah tahu bahwa jadwal saya di kelas ini, namun saya ingin melihat juga kesiapan pembelajaran anak-anak. Dan di sini anak-anak menjawab, "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik." Lalu di sini juga anak-anak menjawab, "Iya, Bu." Nah, di sini juga saya mengetes semangat anak-anak atau mengetes kesiapan anak-anak dengan menggunakan kata "saya siap" dengan emot yang menunjukkan perasaan kalian pada hari ini. Ini untuk seru-seruan aja pada saat daring ya. Jadi untuk seru-seruan mungkin kita terlebih dahulu bermain emot atau mungkin VN seperti itu untuk seru-seruannya. Mungkin kalau misalnya secara luring akan lebih bervariatif lagi seperti itu. Nah, waalaikumsalam. Di sini Helmi menjawab, "Iya Kak, pelajaran bahasa Indonesia," katanya. Di sini kadang-kadang anak agak bingung menyebutkan ibu dan kak karena mungkin gap dari umur kita itu tidak terlalu jauh, padahal anak SMP. Jadi anak-anak mungkin merasa lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan guru-guru di sekolah seperti itu. Jadi menyebutkan kakak seperti itu. Nah, di sini juga Helmi mengatakan saya siap katanya dengan emot lope sambil kepalanya itu berapi-api, artinya pusing mungkin ya. Terus Alini juga saya siap, Hamizah, Ratu juga saya siap. Nah, di sini Silpi juga oke Kak, saya siap katanya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, saya biasanya menyuruh anak-anak untuk mengisi list presensi seperti itu. Di sini juga saya menyerahkan list presensi kepada anak-anak untuk diisi. Nah, sudah diisi oleh anak-anak di sini. Sudah diisi. Lalu ini juga Neng Meti terlambat hadir. Baru menyapa dan pagi Kak, alhamdulillah baik sudah Kak. Padahal ini mata pelajaran sebelumnya yaitu BK. Terus dia juga menjawab Waalaikumsalam katanya. Nah, di sini Aldi ini juga menyebutkan wah sama kayak Bu Salma katanya. Begitu. Lalu di sini juga Meti juga menyebutkan iya Bu, alhamdulillah baik Bu, saya siap katanya. Sambil menunggu pengisian list presensi, Ibu akan sedikit mengulas materi kemarin mengenai ciri bahasa teks tanggapan. Nah, untuk menstimulus anak-anak terhadap pelajaran sebelumnya,
Biasanya saya melaksanakan uh, melaksanakan ulasan materi kemarin seperti itu. Karena kemarin adalah materinya yaitu ciri bahasa teks tanggapan. Nah, di sini saya juga mengatakan karena kalian sudah membaca dan merangkum materi dari Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa saja ciri bahasa dan teks tanggapan? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, di sini langsung Alini menjawab. Mempunyai 3 ciri yaitu konteks, deskripsi, penilaian. Namun, di sini Alini keliru dikarenakan yang saya tanyakan itu adalah ciri teks tanggapan, ciri bahasa. Yang Alini sebutkan itu adalah struktur dari teks tanggapan. Kalau struktur teks tanggapan itu memiliki 3, yaitu konteks, deskripsi, dan nilai. Sedangkan ciri bahasa teks tanggapan ada 10. Seperti itu. Nah, tapi dikarenakan Alini sudah berani menjawab, saya memberikan apresiasi terhadap Alini seperti terima kasih kepada Teh Alini sudah berani menjawab. Ayo dari yang lain ada yang masih ingat? Di sini juga Helmi menjawab sama, teks memiliki struktur yang terdiri dari bagian evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Ini juga keliru karena jika kita melihat buku paket, kalau misalnya struktur teks tanggapan di buku paket itu benar ya, ada 3 konteks, deskripsi, penilaian. Bukan evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Seperti itu. Lalu di sini teks mempunyai 3 ciri yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian pendirian dari Rian. Rian dan Helmi dan Alini juga sama-sama keliru, namun saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena mereka sudah berani menjawab, berani mengemukakan pendapatnya seperti itu. Ini juga anak-anak mengisi presensi, lalu juga Alini juga mencoba menjawab kembali kalau misalnya struktur terdiri dari 3 bagian. Betul? Itu betul. Kalau misalnya struktur itu ada evaluasi, deskripsi, dan penilaian. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Maaf keliru dari Alini, yang benar itu konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, dari Helmi juga menjawab untuk struktur. Ini Helmi menjelaskan berisi tentang pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, ataupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Lalu untuk evaluasi, penilaian juga, ya oke, dari Helmi saya berikan aplaus. Apresiasi juga untuk Alini, dia juga sudah menjawab pertanyaan. Di sini 9G sudah mulai terangsang pemikirannya, pembelajarannya pun mulai sedikit-sedikit masuk. Nah, Meti juga menjawab walaupun agak telat, Wulan juga sama. Lalu di sini saya menjelaskan kembali tentang materi minggu-minggu kemarin. Ada konteks, deskripsi, penilaian. Seperti itu. Lalu ini anak-anak menjawab. Nah, saya menanyakan kembali kepada anak-anak apakah sudah bisa dapat dipahami atau belum, dan anak-anak menjawab, sudah Kak, katanya. Nah, saya juga menjelaskan materi di pertemuan pertama saya dikarenakan pada pertemuan pertama kemarin saya tidak sempat untuk menjelaskan karena terpotong waktunya oleh mata pelajaran yang lain. Di sini saya menjelaskan ciri bahasa teks tanggapan ada 10, yaitu kalimat aktif, preposisi atau kata depan, konjungsi, partikel penguat, kata sandang, kalimat rujukan, kalimat kritikan, kalimat pujian, kalimat persetujuan, dan kalimat penolakan. Lalu saya juga memberikan screenshot hasil PPT.
ini juga merupakan materi untuk anak-anak supaya dibaca seperti itu, karena dari awal yang saya tanyakan adalah ciri bahasa teks tanggapan, tapi anak-anak menjawab struktur teks tanggapan. Seperti itu, mungkin anak-anak masih kebingungan antara struktur dan ciri bahasa.